Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga penuh semangat untuk senantiasa menuntut ilmu. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita mempelajari mata pelajaran OTK Kepegawaian, seperti biasa kita awali kegiatan kita dengan berdoa, Untuk yang muslim, kita awali dengan membaca basmalah. Untuk yang non muslim, silakan sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Oke, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan pembelajaran jarak jauh kita sudah memasuki KD yang keberapa? Masih ingatkah? KD yang kelima, yaitu mengenai cuti pegawai. Nah, ini di sini biodata pribadi Ibu, Tak kenal maka kita kenalan, Kenal maka kenalan. Nama lengkap, tanggal lahir, domisili Ibu, unit kerja Ibu, nomor kontak person Ibu, dan juga yang terakhir adalah alamat email, bisa kamu lihat. Anak-anak, semangat pagi, semangat siang, Selamat bergabung di kelas daring OTK Kepegawaian dengan Bu Farina selaku guru pengampu kalian. Di sini seperti biasa kita mempunyai aturan yaitu K3-nya harus diperhatikan, Kemudian pada saat PJJ jangan sampai tidur, rebahan dan lain sebagainya, keep silent, dan juga tidak ada makan dan minum selama PJJ berlangsung. Dan karena ini adalah era pandemi, jangan lupa tuh protokol kesehatannya jangan sampai terabaikan, mulai dari pakai masker ketika berinteraksi keluar rumah, kemudian setelah berinteraksi cuci tangan, pakai sabun, cuci tangan pakai sabun, bukan cuci sabun pakai tangan, Oke, biar kalian smile. Kemudian social distancing, era pandemi itu adalah protokol kesehatan dan protokol doanya jangan sampai terlewatkan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah kalian diharapkan dapat mampu memahami konsep cuti pegawai. Kemudian kalian dapat menjelaskan tentang dasar hukum cuti pegawai. Dan yang ketiga adalah kalian mampu mengidentifikasi tentang cuti pegawai. Dan yang terakhir adalah diharapkan kalian mampu mengidentifikasi pengajuan permohonan cuti pegawai. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai masuk ke pengertian cuti. Apakah itu cuti? Nah, cuti secara konseptual, ini adalah termasuk bagian dari hak yang mesti diperoleh atau hak bagi seorang pegawai, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cuti dapat diterjemahkan sebagai keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti adalah itu, keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Berarti dalam hal ini yang harus digarisbawahi adalah cuti itu pada prinsipnya dia off dalam bekerja, tidak masuk kerja dan diizinkan. Kenapa diizinkan? Karena melalui sebuah
prosedur tertentu. Kapan berlangsungnya cuti tersebut? Tergantung jangka waktu yang ditentukan, ya, seperti itu. Kemudian mengapa tujuan pemberian cuti tersebut harus diberikan? Nah, tujuannya antara lain di sini dalam rangka menjamin ya kesegaran jasmani dan rohani seorang pegawai. Ya, itu adalah tujuan dari pemberian cuti pegawai. Ya, nah, seperti kita ketahui ya bahwasanya kata cuti itu memang sangat familiar di telinga kita ya. Dikarenakan apa? Ya, dikarenakan ya biasanya cuti ini ya merupakan ya hak yang diperoleh bagi seorang pegawai ya. Pegawai ini dalam arti ya, apakah dia berstatus sebagai pegawai negeri sipil ataukah pegawai swasta ya, yang selama kurun waktu bekerjanya dia itu berhak memperoleh atas cuti ini ya. Karena apa? Karena ya di sini ada dasar hukumnya, ada regulasi, ada payung hukumnya yang mengatur tentang ruang lingkup cuti tersebut. Nah, pemberian hak tersebut sesuai payung hukum terdapat pada undang-undang apa? Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 ya. Di sini adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Nah, undang-undangnya itu udah jelas ya. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976. Ya, itu dasar hukum cuti pegawai. Dan yang berikutnya adalah surat ya, surat edaran menteri. Ya, surat edaran Menteri Keuangan nomor SE 3559/MK/1/2009. Nah, itu adalah 3 contoh dasar hukum cuti pegawai. Nah, slide berikutnya adalah mengapa ya cuti itu dianggap penting bagi seorang pegawai. Dikarenakan ya di sini memuat manfaat dan juga keuntungan. Di antaranya yang pertama yaitu membuat lebih produktif. Ya. Sebagaimana kita ketahui ya, kita ini adalah manusia ya. Pegawai itu kan manusia. Manusia ya memang nggak ubahnya ya sama seperti mesin. Mesin aja kalau dipakai secara terus menerus gitu ya, dia akan mengalami sebuah kelelahan ya, aus dan lain sebagainya. Nah, apalagi kita nih tubuh manusia ya, kita butuh refreshing ya, butuh rehat ya. Dengan diberikannya hak cuti ini ya berarti ada kesempatan untuk recovery, untuk rehat sejenak, dan ketika sudah masuk kembali dia akan menjadi lebih produktif. Itu yang dimaksud. Kemudian mendapatkan inspirasi baru ya, dengan adanya fresh, pikirannya lebih jernih lagi, karena dia sudah rehat ya untuk beberapa waktu, otomatis dia akan menemukan inspirasi ataupun inovasi dalam mengerjakan pekerjaannya. Dan yang ketiga C yaitu adalah menghilangkan kejenuhan. Jelas ya, namanya orang bekerja itu kita akan merasakan bete, boring, jenuh, capek ya, dan kita sangat membutuhkan refreshing dan rehat. Nah, salah satu bentuk manifestasinya adalah melalui sebuah hak yang disebut dengan cuti pegawai ya. Itu adalah keuntungan dan manfaat cuti. Nah, pengajuan permohonan hak cuti pegawai ini ya
bagi seorang pegawai negeri sipil itu akan dijalankan di dalam negeri ya, dan sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti ini ya, karena cuti tersebut harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti ya. Tentunya pemberian dan juga permohonan hak cuti yang diajukan oleh pegawai kepada pimpinannya harus melalui serangkaian prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang tadi kita pelajari, gitu ya. Nah, berikutnya adalah penggolongan jenis-jenis cuti pegawai. Ya, penggolongan jenis-jenis cuti pegawai. Yang pertama itu ada cuti tahunan. Yang kedua ada cuti besar. Yang ketiga ada cuti sakit. Yang keempat ada cuti bersalin ya, dan juga ada cuti karena alasan penting. Nah, itu adalah pengklasifikasian dari jenis cuti pegawai, gitu ya. Nah, hak cuti pegawai yang pertama adalah cuti tahunan. Cuti tahunan ini merupakan hak pegawai ya, karena pegawai ini hanya berhak atas cuti tahunan kecuali ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Nah, ini cuti tahunan. Kemudian yang kedua adalah cuti besar. Cuti besar ini juga dapat disebut juga sebagai istirahat panjang. Istirahat panjang ini diperuntukkan bagi karyawan yang loyalitas bekerjanya selama bertahun-tahun di perusahaan yang sama. Kemudian yang ketiga cuti sakit. Ya udah pasti pegawai tersebut mengalami cuti ini disebabkan karena penyakit yang dideritanya. Jadi karyawan tersebut harus memperoleh hak cuti yang ini. Kemudian yang keempat adalah cuti bersalin. Namanya aja bersalin ya, sudah pasti hak bagi pegawai wanita, gitu ya, melahirkan. Karyawan perempuan berhak mendapatkan cuti bersalin. Ya, cuti ini bisa diambil sebelum ya atau pada saat dan juga setelah melahirkan agar kondisi pegawai perempuan tersebut menjadi pulih ya, diambil cuti bersalin. Kemudian yang terakhir adalah cuti karena alasan penting. Apabila tidak bekerja karena suatu alasan penting, karyawan berhak mengajukan cuti. Anda berhak atas cuti tidak masuk kerja karena halangan dan tetap dibayar penuh. Alasan atau keperluan penting yang dimaksud adalah ya ada beberapa macam ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah kelengkapan berkas. Kelengkapan berkas untuk mengajukan cuti karena alasan penting adalah, kamu bisa baca, yang pertama adalah melampirkan surat permohonan izin cuti alasan penting, kemudian fotokopi SK pangkat terakhir, fotokopi SK jabatan, dan yang terakhir adalah surat keterangan lain bila diperlukan. Nah, ini adalah salah satu contoh prosedur pengurusan cuti yang disebabkan karena cuti alasan penting. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Dan pada saat pengajuan cuti-cuti kategori lainnya ya kurang lebih ya nggak jauh berbeda ya. Tapi ini yang Ibu contohkan dalam slide ini adalah adalah kategori pengajuan cuti karena alasan penting saja. Oke, baik anak-anak, berarti di sini dapat disimpulkan bahwa pemberian cuti ya merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap pegawai untuk berbagai keperluan pribadi. Ya, dan cuti tersebut biasanya mempunyai ya dasar hukum tertentu ya, diatur dalam regulasi atau undang-undangnya ya. Nah, kondisinya karyawan yang mengambil hak cuti ini ya perlu digarisbawahi bahwasanya perusahaan atau instansi yang mempekerjakan karyawan yang sedang dalam kondisi cuti itu tetap harus dalam keadaan digaji. Jadi perusahaan tetap membayar gaji si karyawan walaupun karyawan tersebut tidak bekerja dalam rangka
dia memperoleh hak cutinya ya. Jadi tidak ada istilah pemotongan ya, untuk gaji pokok itu tidak ada dipotong ketika si karyawan tersebut dalam kondisi cuti ya. Nah, sekarang tibalah kita di slide terakhir ya. Di sini ada penugasan ya. Di sini hanya satu saja. Penugasannya adalah jelaskan menurut pendapat kalian mengapa cuti yang diberikan oleh pegawai dapat meningkatkan produktivitas kerja. Ya, silakan kalian kerjakan ya. Kerjakan dan buat sebuah opini atau pendapat. Kemudian pendapat tersebut ya kalian ketik dalam kolom channel YouTube yang ini. Masukkan ke dalam kolom komentar ya. Sekali lagi, masukkan ke dalam kolom komentarnya ya. Nah, jelaskan menurut pendapat kalian mengapa cuti yang diberikan oleh pegawai dapat meningkatkan produktivitas kerja. Oke, baik anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini pemaparan dari penjelasan singkat Ibu mengenai KD cuti pegawai. Semoga dapat bermanfaat ya untuk kita semua ya. Tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Salam literasi. Oke, tadi kita awali dengan doa. Kita juga mengakhiri PJJ ini juga dengan berdoa. Bagi yang muslim silakan kita sebutkan hamdalah. Kita ucapkan sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.